Okyu no Karasu. Ya, sekarang bagian part ketiga. Sebelumnya kan udah gue jelasin di bagian story-nya ada dari Hisui no Mimikazari sama Hanafue. Hanafue ini kayak yang udah gue bilang sebelumnya, bersangkutan sama Hibari Hime sama Hari ni Inoru. Hari ni Inoru, Hibari Hime sama Hanafue. Dan tiga ini saling bersangkutan gitu. Jadi ya gue saranin kalian nonton sebelumnya, yang sebelumnya. Gue saranin sekali kalian nonton juga dari yang part pertamanya ya. Itu udah gue jelasin unsur ceritanya sama karakter utamanya. Gue bakal lanjutin cerita dari sebelumnya. Nah sekarang bagian dari Hibari Hime. Hibari Hime ini permintaan dari Juju. Juju ini seorang Kyujo ya. Bisa bilang Jijo juga. Ini dia sekarang ini jadi Jijo di Yameikyo, tempat tinggalnya si Yusetsu. Sebelumnya dia di bagian dapur buat masakan gitu, buat nyediain masakan buat Emperor Koshun. Sekarang dipindahin ke Yameikyo karena permintaan dari si Yusetsu. Dan pada suatu hari di pagi hari gitu, si Yusetsu lagi nebarin kayak makanan gitu buat burung-burung gitu. Terus tiba-tiba ada burung yang aneh gitu. Burung ini kayak burung arwah gitu, bukan burung yang hidup gitu kan. Dikasih tahu ke si Juju itu bukan burung hidup sama si Yusetsu. Terus si Juju nebak, oh itu mungkin si Hibari Hime gitu. Hibari Hime ini siapa? Pertama gue jelasin dulu namanya. Hibari ini nama burung ya, nama burung dari Sanma Eurasia. Dulu si Hibari Hime ini sering kasih makan ke burung-burung gitu. Hibari Hime ini dia itu anak dari Emperor kedua dari dinastinya yang sekarang ya. Ya bisa dibilang ya adanya Koshun gitu, ada dari beda ibu gitu kan. Si Hibari Hime ini anak dari seorang Kyujo gitu kan. Bapaknya si Koshun kan punya anak juga dari seorang si Kyujo gitu. Dan karena dia merupakan anak dari seorang Kyujo gitu dong, dia jadi status pangkatnya jadi kayak rendah gitu kan karena cuma anak dari Kyujo doang kan gitu. Ya nggak ada apa-apanya. Dan dia ini jadi kayak semacam penyendiri gitu. Dan pada suatu hari si Hibari Hime ini lagi pengen metik tanaman gitu, terus dia kecemplung gitu di semacam kolam gitu, danau kecil gitu kan. Itu danaunya dingin dan dia mati di sana, kedinginan gitu kan, di dalam kolam, kecebur gitu kan, kelelep. Terus ada burung peliharaan yang sering dikasih makan sama si Hibari Hime. Dan burung Hibarinya ini ciut-ciut gitu dong. Akhirnya si burungnya ini ciut-ciut terus kecapean dan meninggal juga di saat yang sama gitu sama si Hibari Hime. Dan si Hibari Hime ini berhasil pergi gitu dengan tenang. Cuma si burungnya ini masih belum tenang gitu kan. Jadi arwah burungnya ini berkeliaran gitu sampai sekarang gitu ceritanya. Dan gimana ngebebasin arwah burungnya ini? Perlu kalian tahu itu Hibari Hime itu orang ya. Sedangkan burung Hibari ini ya burung gitu peliharaan dari si Hibari Hime. Jangan salah paham. Terus gimana ngelepas arwahnya dari burung Hibari ini? Si Yusetsu ntar dibikinin patung gitu, patung burung. Dan patung burungnya ini diubah gitu ntar sama si Yusetsu buat ngebimbing si burung Hibarinya ini pergi gitu ke tempat peristirahatannya arwah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan masuk ke bagian cerita yang terakhir, Hari ni Inoru. Di Hari ni Inoru ini ada dua cabang cerita ya bisa dibilang. Permintaan dari Koshun buat ngebebasin arwah dari Meiju. Meiju ini siapa? Keturunan dari dinasti sebelumnya gitu. Karena dinasti sebelumnya itu kan pengen dihabisin gitu kan sama dinasti yang baru kan. Sama Entei ini ya kakeknya si Koshun. Dinasti sebelumnya jadi dieksekusi mati semua kan gitu. Karena dikejar-kejar si Meiju ini, dia memilih buat bunuh diri di pohon gitu, di kayak pohon kapas gitu lah. Dan akhirnya berhasil diistirahatin si Meiju ini di pohon kapas itu. Setelah ketemu kayak semacam sisir gitu, sisirnya ini kayak sisir buat pernikahan gitu, buat ngelamar si Meiju dari si calon tunangannya ini buat nikah. Terus setelah ketemu itu sisir, jadi bisa dibebasin gitu si Meiju ini, jadi tenang istirahatnya.
ribet sih jelasinnya, ini kompleks, bagian ini paling kompleks bisa dibilang kayak gitu. Dan ini ada semua, ada sangkut pautnya semua ke sebelumnya dari Hanafue sama Hibari Hime. Cuma kalau gue jelasin ini ribet banget, jadi kalian nonton aja animenya ntar dah, kurang lebih kayak gitu. Ntar bisa dibebasin sama si Jusetsu gitu di bawah pohon kapas ini. Terus sama cabang keduanya di Harini Inoru itu ada perjanjian terakhir dari si Koshun buat penutup cerita dari Kokyu no Karasu ini. Perjanjiannya Koshun ini apa? Dia kasih kayak semacam ukiran ikan gitu, bentuk ikan kayak transparan gitu, hari. Kalau di bahasa Jepang itu ada namanya vocabulary namanya hari. Hari ini kayak semacam kaca gitu yang transparan gitulah. Pokoknya dari plastik mungkin juga bisa. Pokoknya yang bening-bening kayak gitu. Modelnya kayak kaca gitu. Kayak akrilik mungkin juga bisa disebut hari. Mungkin kurang lebih gitu. Jadi si Koshun ngasih macam kayak ukiran dari transparan ikan ke si Jusetsu gitu. Dengan perjanjian si Koshun kalau menjamin nyawanya si Jusetsu nggak bakal ngebunuh si Jusetsu apapun keadaannya, bagaimanapun gitu. Jadi nyawanya ini pasti aman gitu, si Jusetsu. Dimana kan sebelumnya si Jusetsu ini kan keturunan dari kekaisaran sebelumnya kan gitu. Jadi semua kekaisaran sebelumnya itu pengen dihabisin semua kan aturan rule-nya di pemerintahannya si Koshun. Cuma aturannya ini kayak dilepas gitu, akhirnya dibatalin, di cancel. Jadi si Jusetsu ini ntar berhasil bisa tenang gitu hidupnya gitu. Jadi nggak perlu pusingin lagi takut dibunuh gitu kan, ditangkap, dibunuh, dieksekusi. Jadi si Jusetsu ini bisa tenang gitu. Dan perjanjian keduanya si Koshun ini pengen jadi temennya si Jusetsu gitu, seumur hidup temennya, kayak teman dekatnya si Jusetsu kayak gitu. Akhir cerita volume satunya ini si Jusetsu udah bisa tenang gitu, nggak perlu takut dibunuh lagi, diincer sama orang gitu kan. Dan si Koshunnya sendiri udah ngejamin gitu kan sebagai emperor kan, sebagai janjinya. Kurang lebih storynya cuma itu aja sih. Dan ada satu lagi bagian terakhir, siapa sih itu Uhi, sejarah di baliknya itu kayak gimana, silahkan ntar tunggu aja video selanjutnya. Jadi karena itu silahkan di subscribe channel ini bagian pengen tahu ceritanya kayak gimana. Sayonara. Terus si Jusetsu terus dilihat dong mabuk adenya pas ngelihat si Hibari Hime ini lagi kecelup gitu, kalau lagi kecelup ini kayak